Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan pembelajaran kita, pembelajaran bahasa Arab, dan kita masih di buku yang kedua ya dari kitab atau buku Durusul Lughatil Arabiyyah di pelajaran yang keempat ya, Ad-Darsul Rabi'. Ya, kita masih di pelajaran yang keempat. Ya, kemarin kita sudah membaca nas teks yang ada di pelajaran yang keempat. Kita juga sudah membaca latihan 1 dan latihan 2. Adapun pada kesempatan kali ini kita lanjutkan, kita masuk ke latihan yang ketiga, At-Tamrin Ats-Tsalits. Ya, silakan dibuka, dipersiapkan bukunya. Dibuka di halaman 28. Ya, buku yang kedua jilid 2, pelajaran keempat, halaman ke-28. Ya, sudah siap ikhwah? Ya, siap ya. Mudah-mudahan ikhwan dan akhwat yang ada di rumah juga sudah siap dengan bukunya masing-masing. Nah ya, baik, kita masuk ke latihan yang ketiga. At-Tamrin Ats-Tsalits. At-Tamrin Ats-Tsalits, latihan yang ketiga. Nah, latihan yang ketiga ini kita mulai akan dilatih tentang penggunaan kata kerja fi'il. Nah, dalam hal ini masih terkait dengan fi'il madi. Ya, fi'il kata kerja lampau ya. Yaitu tentang perubahan kata kerja fi'il disesuaikan dengan domirnya. Ya, disesuaikan dengan domirnya. Nah, ketika kita membahas pada pertemuan pertama dari pelajaran keempat ini, ya kita sudah diberikan catatan ya. Anda sudah minta antum mencatat di dalam kotak tentang perubahan kata kerja fi'il madi disesuaikan dengan domirnya. Ya, masih ada ikhwah catatannya? Masih. Ya, baik, sebelum kita masuk ke latihan yang ketiga ya, kita baca terlebih dahulu catatan antum. Ya, catatan antum. Nah, kita pakai sampel atau contoh misal ya, itu kata kerja dzahaba. Ya, ada berapa di situ antum perubahannya? Ada 6 ya, ada 6 domir. Ada 6 domir atau kata ganti orang ya. Huwa, ya, ada huwa, hiya, hum, hunna, anta, ana. Ya, silakan lihat catatan antum ya. Semoga ikhwan dan akhwat yang ada di rumah juga kemarin sudah mencatat juga ya. Dibuka catatannya, kita baca bersama. Ya, silakan 1 2 3. Huwa zahaba, hiya zahabat, hum zahabu, hunna zahabna, anta zahabta, ana zahabtu. Iya ya, itu ya. Ada 6 domir. Yang pertama adalah huwa ya. Ketika huwa, maka kata kerjanya fiilnya adalah zahaba. Huwa zahaba, dia pergi. Nah, ketika domirnya diganti menjadi hiya apa? Zahabat. Ada tambahan tak sukun. Ya, ada tambahan apa? Tak sukun di akhir. Yang tadinya zahaba menjadi zahabat. Hiya zahabat. Selanjutnya domir selanjutnya apa? Hum, yaitu kata ganti orang ketiga laki-laki jamak. Hum, mereka. Nah, hum menjadi hum zahabu ya. Huwa zahaba, hum zahabu. Ada tambahan apa? Wawu. Ya, ada tambahan wawu sukun dan alif di dalam penulisannya. Walaupun di dalam bacaan alif itu tidak berpengaruh apa-apa ya, tapi dia hanya berpengaruh di tulisan ya. Dalam bacaannya zahabu ya. Zahabu, hum zahabu. Kemudian berikutnya adalah hunna. Ya, hunna ini kata ganti orang ketiga jamak muannats, perempuan. Hunna artinya sama mereka, hanya saja muannas, perempuan. Nah, hunna menjadi zahabna. Ya, kalau hum zahabu, hunna zahabna. Ya, selanjutnya anta. Ya, anta, kamu. Ya, kamu. Ya, kamu laki-laki ya, anta. Ya, menjadi apa? Anta zahabta. Anta zahabta. Ya. Kemudian yang terakhir ana, saya ya. Ana menjadi
Dhahabtu. Ya, anta dhahabta, ana dhahabtu. Ya, paham ya ikhwan ya? Ya, semoga antum semua sudah hafal nih, karena kemarin sudah minta kita sudah minta antum untuk menghafalkan perubahan-perubahan itu. Nah, sekarang masuk ke latihannya ya. Silakan dilihat di halaman 28 At-Tamrin Ats-Tsalits, kita lihat perintahnya. Do' ya, letakkanlah fil amakinil khaliyati, pada tempat-tempat yang kosong, fi ma yali, pada yang berikut ini ya, pada kalimat-kalimat berikut ini, al-fi'la dhahaba, yaitu fi'il dhahaba, wa asnidhu ila ad-dhamiril munasibi, ya, dan sandarkanlah ya fi'il tersebut kepada dhamir yang sesuai. Ya, maksudnya tadi ya, kita disuruh di sini meletakkan kata kerja dhahaba tapi disesuaikan dengan dhamirnya, sebagaimana perubahan-perubahan fi'il tadi yang sudah kita baca bersama. Ya, bisa dipahami ikhwah? Insyaallah. Ya, bisa ya. Silakan ikhwah yang di studio ya, satu persatu. Ya. Al-auladu dhahabu ilal mal'abi. Tarjim dulu. Anak laki-laki itu mereka pergi ke stadion. Al-auladu ini apa? Jamak. Jadi bukan anak laki-laki tapi anak-anak laki-laki ya. Anak-anak laki-laki mereka pergi ke stadion. Ya, al-mal'ab ini artinya adalah lapangan. Ya, al-mal'ab lapangan. Al-auladu dhahabu ilal mal'abi. Ya. Anak-anak lelaki ya, anak-anak lelaki mereka pergi ke lapangan. Nah, kita pilih dhahabu. Kenapa? Karena dhamirnya adalah Hum. iya, ya. Dhamirnya adalah hum. Kata ganti orang ketiga laki-laki jamak. Al-auladu ini kan jamak, sehingga hum. Seperti kita mengatakan hum dhahabu ilal mal'abi. Ya. Al-auladu dhahabu ilal mal'abi. Oke. Berikutnya. At-talibatu. Naam, at-talibatu. Dhahabtu ilal madrasati. Dhahabtu. Kenapa pilih dhahabtu? Dhahabtu artinya apa? Saya pergi. Benar nggak? Salah. Salah. Yang benar gimana? At-talibatu dhahabna ilal madrasati. Iya, ya. Tarjim. Para pelajar ya. Para siswi. Para siswi mereka pergi ke sekolah. Naam, ya. At-talibatu ini kan jamak ya. Jamak muannas, ya, jamak perempuan. Nah, kalau apa mufradnya tunggalnya kan at-talibatu. Nah, ketika panjang ya at-talibatu ini berarti jamak perempuan. Sehingga sama saja domirnya apa? Hunna. Naam, ya, domirnya hunna. Ya, karena domirnya hunna, maka kita pilih di sini ya dhahabna. Hunna dhahabna. At-talibatu dhahabna ilal madrasati. Nah, antum tadi pilih dhahabtu karena at-talibatu akhirnya tuh gitu ya. Ya, bukan begitu ya. Tapi dilihat apa? Domirnya. Ya, baik. Selanjutnya nomor 3 ya. Al-mudarrisu jahaba ilal fasli. Tarjim. Guru pergi ke kelas. Naam, ya. Al-mudarrisu dhahaba ilal fasli. Al-mudarrisu dhahaba ilal fasli. Guru itu pergi ke kelas. Nah, kita pilih dhahaba karena al-mudarrisu ini sama saja domirnya adalah huwa. Ya, satu orang ya, kata ganti orang ketiga laki-laki satu, mufrad, huwa. Al-mudarrisu dhahaba ilal fasli. Nah, lanjut arba'ah nomor 4. Ana jahabtu ilal matori.
Saya pergi ke bandara. Naam, ya, sahih ya. Ana dhahabtu. Ya. Ana dhahabtu ilal matari. Saya pergi ke bandara. Al-matar artinya bandara. Naam. Ana dhahabtu. Oke, lanjut. Ukhti dhahabat ilal matbahi. Saudariku pergi ke dapur. Naam, ya, pergi ke dapur, titik. Ya. Ukhti dhahabat ilal matbahi. Ya, saudariku dia pergi ke dapur. Saudariku pergi ke dapur. Nah, gini kita pilih apa? Dhahabat, ya, karena domirnya adalah Hiya. iya, ya, domirnya adalah hiya. Hiya. Yaitu kata ganti orang ketiga tunggal perempuan. Hiya. Hiya dhahabat. Ukhti dhahabat ilal matbakhi. Saudariku pergi ke dapur. Naam. Lanjut. Nomor 6 ya, sita. Aina jahabta anta? Tarjim. Kemana kamu pergi? Naam, ya. Anta berarti kita pilih apa di sini? Dhahabta, ya. Aina dhahabta anta? Kemana kamu pergi? Ya, kemana kamu pergi? Naam. Udah hafal ya? Sudah bisa bagaimana penerapan ya, cara penerapan penggunaan fiil ya, dalam hal ini adalah fiil madi ketika disesuaikan dengan domirnya, yaitu kata ganti orang. Nah, baik, kita lanjut ya ke latihan yang keempat. Ini masih terkait dengan fiil, perubahan fiil ya, disesuaikan dengan domirnya ya. Sahih ya, lihat perintahnya di sini. At-tamrin ar-rabi', latihan yang keempat. Sahih al-jumal al-atiyata. Ya, sahihil jumal al-atiyata. Betulkanlah kalimat-kalimat berikut. Nah, ini disuruh dibetulkan. Berarti kalimat berikut salah ya. Jangan antum ini udah benar Pak Ustaz. Salah ya, antum betulkan. Ya, nah, silakan. Adzahabtu ilal mustasfa ya Muhammadu. Iya, mana yang salah? Adzahabtu. Nah, yang benar? Adzahabta. Nah, Adzahabta ilal mustasfa ya Muhammadu. tarjim. Apakah kamu pergi ke rumah sakit wahai Muhammad? Naam ya. Di sini dhahabtu. Yang benar adalah dhahabta. Karena kita sedang ngomongin apa di sini? Anta. Ya, anta dhahabta. Nah, kalau dhahabtu adalah anak saya. Ana dhahabtu. Nah, ini sedang ngomongin anta. Adzahabta. Apakah kamu pergi? Kamu, anta. Adzahabta ilal mustasfa ya Muhammadu. Apakah kamu pergi ke rumah sakit wahai Muhammad? Nah, begitu ya. Anta dhahabta. Nah. Lanjut. Aminatu wa Fatimatu wa Zainabu roja'u minal jami'ati. Khata. Nah, yang benar. Aminatu wa Fatimatu wa Zainabu Gimana? roja'na. Nah. Roja'na minal jami'ati. Iya, tarjim. Amina dan Fatima dan Zainab mereka kembali dari kampus. Naam ya. Di sini roja'u ya, salah ya. Karena roja'u ini diperuntukkan untuk apa? Domir apa? Hum. Ya, domir hum yaitu apa? Jamak mudzakkar. Untuk kata ganti orang ketiga. Sedangkan di sini Aminatu wa Fatimatu wa Zainabu. Berarti ini perempuan kan? Ya, perempuan ya. Perempuan mereka berarti hunna. Ya, hunna yang benar adalah roja'na, bukan roja'u. Nah, maka di sini yang benar adalah Aminatu wa Fatimatu wa Zainabu roja'na minal jami'ati. Roja'na minal jami'ati. Aminah dan Fatimah dan Zainab mereka pulang dari kampus. Nah, ya, lanjut.
Zumalai jahaba ila Makkata. Salah, khata ya, udah pasti ya. Mana yang salah? Jahaba. Iya, dhahaba. Yang benar? Zumalai jahabtu Dhahab tu artinya apa? Dhahab tu saya. saya pergi. Ini lagi ngomongin saya apa bukan? Bukan ya, bukan lagi ngomongin saya nih, tapi ngomongin zumalai. Nah, zumalai, lihat zumalai pertama dilihat. Ini mudzakkar apa muannas? Manas. Laki-laki ya, mudzakkar ya. Kemudian yang kedua, ini jamak apa mufrad? Jamak. Jamak ya, berarti apa? Kata ganti orang yang ketiga jamak laki-laki. Berarti apa? Iya, berarti domirnya adalah Hum. ya. Gimana? Zumalai jahabu ila Makkata. Nah, tarjim. Teman-temanku mereka pergi ke Makkah. Naam ya, sahih ya. Jadi zumalai ini asalkan zumalau. Zumalau artinya teman-teman. Ini jamak ya. Mufradnya apa mufradnya? Apa mufradnya? Mufrad dari zumalau Jamil. zamilun. Nah, zamilun satu orang teman, zumalau banyak teman ya. Zumalai berarti teman-temanku ya, lebih dari dua, banyak ya. Zumalai berarti domirnya adalah domir hum. Karena domirnya hum, maka kita pilih zahabu begitu ya. Zumalai zahabu ila Makkata. Teman-temanku mereka pergi ke Mekah ya, ila Makkata. Kenapa ada ila Makkatanya jadi apa? Jadi fathah karena Makkah itu isim ghairu munsharif ya. Majrurnya dengan fathah. Naam ya, zahabu ya. Oke, lanjut. Ana roja'ta minar riyadi amsi. Ya, salah ya. Ya, yang benar gimana? Ana roja'tu minar riyadi amsi. Sahih ya. Karena di sini ana, maka yang benar roja'tu, bukan roja'ta. Karena roja'ta milik siapa? Anta. Ya, milik anta ya. Ana roja'tu minar riyadi amsi. Ya, saya kembali dari Riyadh kemarin. Naam ya, saya kembali dari Riyadh kemarin ya, amsi kemarin. Naam, lanjut. Maryama wa banatiha. Kenapa tiba-tiba Maryama fathah? Apa yang menjadikan dia fathah? Ini baru muncul kan, baru nongol di depan langsung berubah. Ingat hukum asalnya isim itu apa? Marfu, doma ya. Kalau nggak ada sebabnya jangan dirubah ya. Doma tetap doma. Maryamu wa banatiha. Kenapa banati? Kenapa menjadi kasroti? Ada huruf jar? Nggak ada kan? Mudhofun ilaih? Nggak ada. Berarti domah lagi, balik lagi domah. Wa banatuha. Maryamu wa banatuha dhahabna ila jaddata. Nah, ini langsung dijawab yang benar ya, nggak dibaca dulu soalnya. Ya, ya, tarjim nggak apa-apa. Maryam dan Banatun jamak dari bintun. saudara. Banatun jamak dari bintun. Anak. Ya, anak perempuan, putri. Maryam dan putrinya Jamak ya, jamak. dan putri-putrinya mereka pergi ke Jeddah. Nah, ya. Ya, ini langsung dijawab tadi ya, nggak dibaca dulu yang salahnya. Kita baca dulu yang salahnya ya. Maryamu wa banatuha dhahabat ila Juddata. Nah, ini sama seperti ila Makkata, ila Juddata. Nah, mana yang salah? Dhahabat. Dhahabat ini kan untuk hiya. Satu kata ganti orang ketiga, satu perempuan. Nah, sedangkan di sini satu atau banyak? Banyak. Pertama Maryamu satu orang, wa banatuha dan putri-putrinya. Berarti banyak kan, jamak kan? Nah, berarti di sini domirnya adalah
hunna. Karena hunna maka kita pakainya apa? Zahabna. Dhahabna, ya. Maryamu wa banatuha dhahabna ila Juddata. Maryam dan putri-putrinya, ya, banatun itu jamak dari bintun, banatuha putri-putrinya. Maryam dan putri-putrinya dhahabna, mereka pergi ila Juddata, ke Jeddah, kota Jeddah. Naam. Ya, paham ya? Naam, ya, lanjut. Ummi qala ana maridun. Salah ya? Ummi, ya, mimnya ada tasydidnya. Ummi qala ana maridun. Ini salah. Ya, yang benar gimana? Ummi qala. Qala ini kan seperti dhahaba. Ingat, qala ini kata kerja, artinya berkata. Kalau dhahaba pergi, qala artinya apa? Berkata. Nah, kalau dhahaba, huwa dhahaba, ummi berarti apa? Huwa apa hiya? Iya. Hiya. Nah, kalau huwa dhahaba, huwa qala, ya, kalau hiya kan menjadi hiya dhahabat. Ada tambahan apa? Tak sukun. Nah, maka ini sama. Ummi kan hiya menjadi hiya ummi. Ummi qalat ana maridun. Ada yang salah satu sedikit lagi, ya. Benar, tadi sudah benar ummi qalat. Ya, kalau qala untuk huwa, sedangkan ini hiya, ya, maka qalat ditambahkan apa? Tak sukun. Ummi qalat, ibuku berkata ana maridotun. Nah, karena apa? Apa namanya muannas? Ya, muannas ada tambahan apa? Tak marbutoh. Seperti talibun, siswa. Untuk siswinya tinggal ditambahkan tak marbutoh. Talibatun. Ya, contoh lagi misalnya sebelumnya ada di pelajaran 1 ada jalisun, huwa jalisun. Dia duduk. Ya, kalau kita ganti menjadi hiya jalisatun. Ditambahkan apa? Tak marbutoh. Nah, ini ana maridotun. Kenapa ana maridotun ditambahkan tak marbutoh? Karena yang berbicara adalah mu'annas. Sehingga saya sakit. Sayanya siapa? Lihat, sayanya mu'annas. Ya, sehingga yang benar adalah ummi qalat ana maridotun. Nah, kalau yang berkata laki-laki misalnya abi gitu. Abi qala ana maridun. Itu benar. Tapi ummi qalat ana maridotun. Sehingga di sini yang dirubah dua, ya. Satunya qala dan maridun. Qalanya berubah menjadi qalat. Maridunnya berubah menjadi maridotun. Ya, bisa dipahami ya? Naam, ya, bisa dipahami. Baik, kita satu latihan lagi, ya, satu latihan lagi yang kelima karena ini masih terkait dengan kata kerja, ya. Ya. Kita lihat, ya, at-tamrin al-khamis, ya. Ajib anil as'ilatil atiyati. Ajib anil as'ilatil atiyati. Jawablah pertanyaan berikut binafyi musta'milan ma, ya, dengan penafian, ya, menggunakan ma, ya, maksudnya dengan kata tidak, ya, tidaknya dengan ma. Jadi kalau tadi kan di bacaan di awal pelajaran 4, ya, ada kata apa? Ama zahab, apa? Ama zahabta. Ya, jadi zahabta kamu pergi, ma zahabta kamu tidak pergi. Zahaba dia pergi, ma zahaba dia tidak pergi. Jadi untuk apa namanya mengatakan tidak pergi ketika kita menggunakan fi'il madhi, kita menggunakannya apa? Tambahan ma, ya. Bisa dipahami ya? Ini ada pertanyaan, antum jawabnya dengan tidak, ya. Apakah kamu pergi? Kamu jawab saya tidak pergi, begitu maksudnya. Bisa dipahami ya? Baik, nomor 1 silakan. Ama zahabta, Ada ma-nya ya? ada a-nya. Enggak ada ma-nya ya? Oh, ada. Adzahabta. Oh, langsung. Zahabta ilal madrasati amsi. Apakah kamu pergi ke sekolah kemarin? Naam, antum jawab dengan jawaban tidak pergi.
apakah kamu pergi ke sekolah kemarin? Kamu jawab, saya tidak pergi. Gitu. Kan ditanya, apakah kamu pergi? Kamu jawab, saya tidak pergi. Jawabannya gimana pakai bahasa Arab? Ma, Saya pergi apa? saya pergi zahabtu. Enggak. Zahabtu. Zahabtu. Saya pergi kan zahabtu. Kalau saya tidak pergi, Ma zahabtu. nah begitu. Ma zahabtu. Ya, coba ulangi, dilengkapin. Adhabta ilal madrasati amsi. Ma zahabtu. Naam ya, ma dhahabtu atau dilengkapin ma dhahabtu ilal madrasati amsi. Ya, gitu ya. Adzahabta ilal madrasati amsi, apakah kamu pergi ke sekolah kemarin? Jawabannya dengan tidak menjadi ma dhahabtu. Ya, ma dhahabtu ilal madrasati amsi. Saya tidak pergi ke sekolah kemarin. Naam. Ya, selanjutnya. Aroja'a abuka min Bagdada. Naam, tarjim dulu. Apakah bapakmu pergi? Roja apa roja? Oh, kembali. Apakah bapakmu kembali dari Baghdad? Ya, jawab. Ma Apa nih roja? Iya. Dia kembali kan roja'a. Kalau dia tidak kembali, ya tinggal tambahkan ma aja. Iya. Ma roja'a. Ya, Ma roja'a abi min Bagdada. sahih, bagus ya. Ya. Aroja'a abuka min Baghdada. Nah, Baghdada sama isim ghairun munsharif ya, Baghdada. Min Baghdada, apakah bapakmu sudah kembali dari Baghdad? Kita jawab ma roja'a ya. Ma roja'a abi min Baghdad. Tadi abuka menjadi abi ya. Apakah bapakmu pulang dari Baghdad? Kita jawab ma roja'a abi. Ya, bapakku tidak kembali atau ya tidak kembali dari Baghdad. Ya. Oke, paham ya? Ma roja'a abi min Baghdad. Naam. Ya, terakhir nomor 3. Ajahabat ukhtuka ilal mustasfa. Tarjim dulu. Apakah saudari-saudarimu Ya, ukhtuka. Apa ukhtuki di sini ya bisa ukhtuka, ukhtuki terserah. Nah, ukhtun ya, ukhtun berarti mufrad ya. Jadi bukan saudari-saudarimu, saudarimu. Nah, apakah saudarimu pergi ke rumah sakit? nah jawab. Ma jahabat ukhtuki Apa? K-nya diganti iya. ukhtuki. Ukhti. Nah, ini kan udah jadi bahasa kita ya. Ukhti ya. Ukhti gimana kabarnya? Kan begitu kan udah sering kita pakai kan? Ya, ukhti artinya saudariku. Ya, kalau tadi apa? Ukhtuki yaitu artinya tetap saudarimu bukan saudariku. Ya, coba ulangi. Ma jahabat ukhti ilal mustasfa. Nah, tarjib. Saudariku tidak pergi ke rumah sakit. Naam ya. Adhahabat ukhtuka ilal mustasfa. Adhahabat ukhtuka ilal mustasfa. Apakah saudarimu pergi ke rumah sakit? Nah, kita jawab ma dhahabat ukhti ilal mustasfa. Ma dhahabat ukhti ilal mustasfa ya. Saudariku tidak pergi ke rumah sakit. Nah, gampang ya. Ya, intinya gampang ya. Cukup ditambahkan dengan ma saja untuk mengatakan tidak. Ya, tidak. Dhahaba pergi, tidak pergi ma dhahaba. Nah, termasuk dengan perubahan-perubahannya. Dhahabtu ma dhahabtu. Dhahabta ma dhahabta. Dhahabu ma dhahabu. Begitu. Gampang ya? Masya Allah, gampang insya Allah. Ya baik, ya demikian ya pelajaran kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa lebih dipahami tentang
perubahan-perubahan fi'il madi, tentang perubahan kata kerja ya terkait dengan domir masing-masing ya. Silakan kalau masih belum mantap pemahamannya diulang-ulang ya, diulang-ulang latihan 3 sampai 5 itu. Nah, insyaallah lambat laun antum akan hafal dengan sendirinya perubahan-perubahan kata kerja disesuaikan dengan domirnya. Ya itu saja, insyaallah kita lanjutkan pembahasan kita di pertemuan yang akan datang ya. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.